Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Halim Kurniagung, Prodi Sistem Informasi UPPJC UT Purwokerto dengan NIM 0574499932. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas 2 basis data. Ini kita close dulu ya. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu buka aplikasi Excel terlebih dahulu. Kemudian kita start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita klik admin untuk masuk ke web localhost PHP MyAdmin. Ditunggu sebentar. Klik data rumah sakit. Nah, di video tugas 2 yang kemarin kita sudah membuat database rumah sakit dan untuk tabel-tabelnya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu dengan mempraktekkan perintah-perintah yang ada di DML atau Data Manipulation Language, yaitu mencakup perintah-perintah seperti insert, select bersyarat, join antar table, fungsi matematika, fungsi string, slash between, slash like, order by, group by, update, dan delete. Oke. Di video sebelumnya kita sudah sampai di perintah select bersyarat ya. Sekarang tinggal kita lanjutkan saja, yaitu dari join antar table. Oke. Sebelum mempraktekkan perintah DML, kita membuat data terlebih dahulu. Jadi saya membuat data untuk tabel dokter dan pasien dokter. Sebelumnya, di video sebelumnya di tabel pasien saya sudah membuat datanya ya. Sekarang kita tinggal buat data di tabel dokter. Klik dokter, kemudian klik insert. Nah, untuk ID dokter biarkan saja karena auto increment otomatis terisi. Nama dokter kita contohkan dokter Agus, spesialisnya gigi. Tanggal lahir opsional, ini contohkan saja. Kalau dokternya contoh di Bengkulu, nomor HP-nya 123. Waktu urgennya 20 menit. Di sini saya membuat 4 data ya, untuk 4 dokter. Untuk dokter gigi, spesialisnya lambung, contoh saja ya. Dokter Agus gigi, dokter Tirta, spesialisnya terapi. Alamat dokter bebas saja, contohnya di Riau, nomor HP 333. Lokasinya contoh 10 menit. Kemudian lanjut ke dokter David, spesialisnya di sini
gigi, dokter iklan, terapi, ini spesialis jantung contohnya. Tanggal lahirnya opsional, alamatnya bebas, contoh saja di Lampung, nomor HP-nya 444, pekerjaannya 25 menit. Oke, setelah semua data terbuat untuk tabel dokter ya, kita klik go untuk menyimpan seluruh data yang dibuat. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Selanjutnya kita buat data untuk pasien dokter, untuk tabel pasien dokter. Klik di sini, kemudian klik insert. Nah, kita pilih filternya untuk ID dokter. Contoh di sini saya mau ambil Dr. Agus, ID pasiennya untuk data dengan nama pasien Agung, waktu periksanya 15 menit. Resepnya contoh bebas saja, ID 01. Kemudian di sini country 132 untuk Ahmad, waktu periksanya 10 menit. Resepnya ID 02. Untuk ID ini auto increment ya, karena primary key kita biarkan saja tidak apa-apa karena otomatis terisi. Kita tambah lagi untuk dua data. Selanjutnya untuk filter dokter itu tak Linda, ID pasien Linda, waktu periksanya 20 menit. Resepnya ID 03. Selanjutnya yang terakhir untuk Dr. David dengan ID pasien Dewi 444, waktu periksanya 8 menit. Contohnya resepnya ID 04. Setelah semua terbuat, kita klik go. Kita cek di menu browse. Ini untuk data yang tadi sudah dibuat ya. Sebentar. Ini untuk data dokter. Ini untuk data pasien dokter. Ini untuk data pasien. Di video sebelumnya sudah saya buat ya. Nah, selanjutnya kita praktekkan perintah join antar table. Fungsinya itu untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Oke. Nah, di sini bebas bisa melalui CLI atau di menu SQL, atau mau di XM-nya juga boleh. Di sini saya praktekkan di XM cell-nya ya. Oke. Selanjutnya show database, kemudian use rumah sakit, show table, selanjutnya kita tampilkan terlebih dahulu untuk table dokter dengan mengetikkan /bintang from dokter titik koma. Nah, ini untuk data yang sudah dibuat ya di tabel dokter. Selanjutnya kita ketikkan /bintang from pasien untuk menampilkan data yang dari tabel pasien. Nah, ini untuk datanya ya. Oke, selanjutnya
saya tampilkan data dari tabel pasien dokter yang tadi sudah dibuat. Nah, ini untuk datanya. Oke, kita masuk ke perintah pertama, yaitu join antar table. Pertama, mengetikkan slash ini saya melihat referensi dari PMP ya, dari PMP basis data. Contoh saja untuk slash yang pertama nama pasien, slash pasien terlebih dahulu untuk tabel pasien, kemudian titik nama underscore pasien, selanjutnya koma untuk tabel dokter, nama dokter, oke, selanjutnya untuk tabel waktu periksa, yaitu di untuk tabel pasien dokter ya, waktu periksa pasien dokter, koma titik waktu periksa, koma, kemudian untuk resep pasien dokter titik resep. Nah, berhubung di basis data itu perintahnya huruf besar kecil sama saja, jadi di sini saya ketikkan huruf kecil saja ya. Join pasien dokter, on pasien ID pasien sama dengan pasien dokter titik ID pasien join dokter on pasien dokter sama dengan dokter titik ID dokter titik ID dokter titik koma. Kenapa? Coba kita ulangi ya. Oh maaf, ada yang terlewat. ID titik ID
koma. Nah, ini untuk hasil dari perintah join antar table, yaitu menampilkan dari tabel pasien dengan nama pasien, kemudian tabel dokter dengan nama dokter, berikut dengan waktu periksa, berikut dengan waktu periksa dari tabel pasien dokter, kemudian resep dari tabel pasien dokter juga, berikut datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah fungsi matematika. Di sini contohkan saja untuk fungsi kon ya, itu banyaknya baris. Oke, langkah pertama kita ketikkan select kon dalam kurung untuk ID pasien, contohnya from pasien. Nah, ini untuk ID pasien dari pasien yaitu sebentar, tadi misalnya mana, nah dari sini ya, sebentar, mungkin ini saya pindahin dulu kameranya supaya tidak menghalangi. Nah, ini untuk fungsi matematika ya, yaitu kon. Ini banyaknya baris, yaitu ID pasiennya berjumlah 4. Yang ini ya, ID pasien mana? Nah, ini di sini saya kasih batas 4 karakter. Kemudian contohkan lagi untuk kon ID dokter dari tabel dokter ya. Nah, ini untuk ID dokternya. Untuk ID dokternya ada 4 baris untuk range-nya atau untuk batasnya. Jadi dokternya berikut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi string. Ini untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Di sini saya contohkan untuk fungsi yang left ya, yang mengambil data dari kiri. Pertama kita ketikkan select bintang from pasien, contohnya dari tabel pasien, where left alamat pasien, koma 3 sama dengan ketik 2. Kita lihat pada tabel pasien ya, tabel pasien mana? Nah, ini tabel pasien koma 3 berarti kita ambil contoh 3 berarti sampai jalan titik ya, contohnya jalan titik nah ini. Kemudian kita contohkan lagi untuk mengambil sebanyak 4 ya. Mohon maaf kelewat. Nah, ini harus diketik terlebih dahulu ya.
jalan titik spasi G. Kita coba apakah bisa. empty ya, berarti salah input. Contohnya kayak gini. Enggak, kita ngambil contoh 5 ya, 5 karakter. Kita ketikkan slash bintang from tabel pasien atau from pasien, where left dalam kurung alamat pasien, koma 5 ya, sama dengan pakai 2 jalan titik coba apakah jadi ya. Jadi ya, ini menampilkan fungsi string dari left, yaitu dari tabel pasien, berikut tabel pasien. Oke, yang dimana left sebanyak 5, itu kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, jalan titik 0G, jalan titik spasi G berarti 5, yaitu cuma ada alamat ini ya, Jalan Gunung Muria. Kita coba lagi untuk contoh saja jalan P ya. Nah, ini memunculkan output jalan Patimurat. Oke, selanjutnya kita ke fungsi between. Fungsi between itu untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Bentar, saya cek untuk rekam dahulu, barangkali mati. Emang fungsi between. Oke, between itu langkah pertama ketikan slash dari slash bintang dari tabel pasien contohnya, where ID pasien between, ini ID pasiennya yang ini, contoh kita ambil dari 222 sama 44 ya, between 222 and 444 titik koma. Nah, ini untuk outputnya menampilkan data dari ID 22 dan 44 di antara 22 dan 44, yaitu ini ketiga menampilkan semua dari tabel pasien. Kita coba dari tabel dokter ya. Itu kalau nggak salah tadi 132 and 134. Oh, maaf, tipe ID dokter ya. Dokter spasi between 132 and 134 titik koma. Nah, ini untuk keluarannya, yaitu dari tabel dokter kita menggunakan perintah between ya. Ini di dokter 132 di antara 132 dan 134, tampilkan output seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke perintah like untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, yang pertama ketikkan slash fungsi like sebentar. Contohnya kita ambil dari tabel pasien ya. Ketikkan slash spasi bintang spasi from pasien. Selanjutnya ketikkan
where spasi alamat pasien like, ini gunakan petik 1%. Contohnya yaitu kita lihat tabel pasiennya ya. Nih, contohnya kita mau ngambil Jawa, kita ambil saja dari JAW ya, contohnya. JAW persen petik pilih koma. Nah, ini menampilkan keluaran seperti ini ya, karena ini JAW, ini fungsi like atau perintah like, yaitu menampilkan kata yang diinginkan. Kita di sini memperoleh JAW ya karena ditemukannya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk Jambi tidak masuk ya. Sekarang kita coba untuk Jambi, berarti JAM persen petik titik koma. Nah, ini hanya menampilkan output seperti ini, Jambi, karena JAM ya. Kalau tadi kan JAW Jawa, ini JAM Jambi. Oke, kita lanjut ke fungsi order by, ke perintah order by. Order by itu untuk mengurutkan data. Yang pertama ketikkan slash, contoh dari tabel pasien, slash from pasien, slash bintang from pasien. Selanjutnya ketikkan order by spasi di pasien, dash titik koma. Dash itu untuk menurunkan dari yang terbesar ke terkecil ya, atau descending. Ini menurunkan dari ID pasien terbesar 4 mat 1. Untuk descending kita coba untuk ascending ya, atau ASC. Nanti datanya akan dari sini ke sini. Kalau di sini kan dari 44 ke 11, kalau ascending dari 11 ke 44. Nah, sesuai ya. Oke, selanjutnya kita ke perintah group by, yaitu untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke, kita ketikkan order by. Nah, ini sudah order by ya. Ini sekarang kita ke group by. Contoh kita mau ngambil dari tabel dokter contohnya. Itu ketikkan group by. Untuk tabel dokter kita lihat terlebih dahulu. Tabel dokter, nah ini contohnya dari, kita akan mengelompokkan dari spesialisnya ya. Group by spesialis titik koma. Nah, ini untuk hasil dari perintah group by untuk mengelompokkan dari data dari tabel dokter. Selanjutnya kita coba untuk sebentar, kita contoh dari data pasien ya. Group by, pertama ketikkan seperti ini, lalu kemudian enter. Selanjutnya group by
Contoh kita mau ngambil dari nama pasien, berarti group by masih nama pasien titik. Nah ini untuk keluarannya atau outputnya ya. Oke, selanjutnya kita ke menu, ke fungsi atau perintah update. Ke perintah update itu untuk melakukan perubahan data. Oke, kita ketikkan contohnya update dari tabel pasien. Kita mengubah dari nama pasien contoh saja ini dari tabel sini, kita mengubah nama pasien menjadi yang tadinya Ahmad, kita coba ganti ke Agus. Maaf, tanda petik ya, Agus. Selanjutnya where ID pasien, ID Ahmad itu 222 ya, sama dengan 222 titik koma. Nah ini sudah terganti. Coba kita cek di websitenya ya, apakah nama Ahmad sudah terganti menjadi Agus. Nah terganti ya, ID 222 jadi nama Agus yang tadinya Ahmad. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk mengupdate nama kita ganti untuk mengupdate nama dokter ya, update dokter, atau kalau enggak kita ganti spesialis dokter ya, set spesialis bagaimana. Contohnya dari terapi menjadi spesialis kesehatan ya. Titik jangan lupa tanda petik, selanjutnya where ID dokter. Contoh ini dari spesialis, contohnya kita mau mengganti nama ya, mengganti spesialis dokter kita ya, berarti where ID dokter tik 133, banyak terapi menjadi kesehatan 133, where ID dokter 133. Selanjutnya titik koma. Nah, ini sudah terganti ya. Kita cek di localhost apakah nama dokter apakah spesialis dokter Tirta menjadi kesehatan. Nah berubah, yang tadinya terapi sekarang kesehatan. Oke, langkah terakhir yaitu ke perintah delete atau menghapus data. Kita ketikkan delete from, contoh dari tabel pasien ya, pasien yang di mana atau where ID pasien sama dengan ID pasiennya. Contoh kita mau menghapus ID-nya Linda, berarti sama dengan 333 titik koma. Nah ini sudah terhapus. Coba kita cek apakah nama Linda hilang. Nah hilang ya. Oke, kita coba dari tabel dokter ya, kita hapus dokter dengan ID 133 atau dokter kita hapus.
Berarti ketikkan seperti ini, 133 titik koma. Nah, sudah terhapus. Kita cek apakah dokter kita sudah terhapus di tablet dokter. Ya, sudah terhapus ya. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.